Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi 2B kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai sistem informasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevi Marliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, sejarah, dan juga model dari sistem informasi manajemen. Nah, pertama-tama mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri yaitu sistem yang berbasis komputer, di mana basis komputer tersebut menyediakan informasi-informasi bagi para pemakai kebutuhan tersebut. Nah, para pemakai tersebut biasanya yaitu suatu entitas organisasi formal, perusahaan, atau bahkan subunit di bawahnya. Informasi yang dijelaskan pada sistem informasi manajemen tersebut merupakan penjelasan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa sekarang, dan juga apa yang akan terjadi di masa depan. Sistem informasi manajemen sendiri biasa disebut dengan istilah SIM. Nah, berbagai hasil dari proses sistem informasi manajemen ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah organisasi dalam mengambil setiap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, penggunaan sistem informasi manajemen dalam setiap kegiatan atau tugas organisasi yang berhubungan dengan analisis manajemen dapat dikerjakan lebih efisien. Nah, itulah fungsi dari penggunaan sistem informasi manajemen. Nah, tetapi dalam penggunaan sistem informasi manajemen ini, peran teknologi, sumber daya manusia, dan komitmen dari organisasi tersebut sangat penting dalam mendukung jalannya sistem informasi manajemen tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem informasi manajemen. Sejarah sistem informasi manajemen sendiri diawali dengan mesin punch card dan juga mesin key-driven, di mana digunakan untuk pengolahan data. Kemudian, pada pertengahan tahun 1960, perusahaan mulai menerapkan penggunaan dari komputer. Tetapi hanya beberapa orang saja yang bisa mengoperasikan komputer tersebut pada perusahaan. Kemudian, manajer menyadari bahwa komputer itu sangat penting dalam membantu pekerjaan kebutuhan para manajer. Sehingga pada saat itu perkembangan mulai dilakukan agar para manajer dapat mengoperasikan komputer tersebut, di mana pada saat itu kemudian sistem informasi manajemen menjadi suatu area aplikasi yang paling utama dalam perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai model sistem informasi manajemen. Nah, sebelumnya saya akan mendefinisikan mengenai model sistem informasi manajemen yang dapat digambarkan pada PPT di atas ini. Nah, sistem informasi manajemen memperoleh informasi dari data yang didapatkan dari database, di mana database tersebut memperoleh data dan informasi dari sistem informasi akuntansi dan juga dari environment atau lingkungan. Nah, isi database tersebut digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan juga laporan khusus, serta model matematika yang akan mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Output perangkat lunak digunakan oleh orang-orang dalam perusahaan yang bertanggung jawab memecahkan masalah dari perusahaan tersebut. Tidak seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen tidak berkewajiban menyediakan informasi bagi lingkungan atau environment. Tetapi suatu sistem informasi manajemen bisa juga merupakan suatu sistem informasi antar organisasi atau IOS jika sistem informasi manajemen tersebut terkoneksi dengan sistem informasi manajemen pada perusahaan lainnya. Saya, Bayuning Rahayu, akan menjelaskan mengenai perangkat lunak penulis laporan, di mana perangkat lunak penulis laporan ini terdiri dari program-program yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus. Secara umum, kedua laporan ini terlihat sama persis, hanya satu yang membedakannya yaitu adalah cara terpicunya, di mana laporan periodik disiapkan sesuai jadwal tertentu. Nah, contoh laporannya adalah analisis penjualan bulanan menurut pelanggan. Sedangkan laporan khusus adalah disediakan jika terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, contoh laporannya adalah laporan kecelakaan di manufaktur. Laporan khusus memiliki ciri khusus atau ciri kekinian yang tidak terdapat dalam laporan periodik.
Satukan manajemen by exception ke dalam laporan. Isi informasi laporan periodik dan khusus dapat ditingkatkan dengan menyatukan konsep manajemen by exception. Konsep ini menjelaskan model umum perusahaan. Dalam model ini, pengolah informasi membandingkan kinerja aktual dengan standar dengan memberitahukan manajer jika kinerja menyimpang dari batas yang dapat diterima. Manajemen by exception dapat disatukan ke dalam laporan melalui 4 cara, yakni yang pertama adalah menyiapkan laporan hanya jika terjadi pengecualian, dan contoh laporannya adalah seperti yang di atas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan urutan laporan untuk menyoroti perkecualian, dan contoh laporannya ada seperti di atas. Yang ketiga adalah mengelompokkan perkecualian bersama-sama, dan bisa dilihat contoh laporannya seperti yang di atas. Dan yang terakhir adalah menunjukkan varians dari normal, dan contohnya juga ada seperti yang di atas. Saya Widi Fajri Mayada, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan model matematika dan simulasi. Nah, untuk pengertian model matematika sendiri, model adalah penyederhanaan dari sesuatu model yang menggambarkan fenomena suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan. Suatu objek atau benda disebut entitas. Jika model menggambarkan perusahaan, perusahaan itu adalah entitasnya. Jika model menggambarkan fluktuasi volume penjualan itu adalah entitasnya. Kemudian, model matematika dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pengaruh waktu, yang kedua, dimensi tingkat keyakinan, dan yang ketiga, dimensi kemampuan mencapai optimasi. Yang pertama, jenis model matematika berdasarkan tingkat pengaruh waktu dibedakan menjadi 2, yaitu model statis. Dalam model statis ini tidak menyertakan waktu sebagai variabel, sehingga hasil simulasi akan berdasarkan pada periode analisisnya. Model statis berkaitan dengan suatu situasi pada titik tertentu, seperti suatu foto. Contoh lainnya yaitu model IOQ atau model Monte Carlo, konveyor atau suatu film. Selanjutnya, jenis model matematika berdasarkan tingkat keyakinan dibagi menjadi 2, yaitu model probabilistik dan deterministik. Nah, untuk probabilitas sendiri adalah peluang terjadinya sesuatu. Model yang mencakup probabilitas disebut model probabilistik. Nah, model ini peluang terjadinya sesuatu berkisar dari 0,00 sampai 1,00. Kemudian model deterministik. Nah, untuk pengertian model deterministik ini adalah model yang hasilnya akan diketahui dengan pasti jika nilai variabel-variabel yang membentuknya diketahui. Nah, model deterministik ini kejadiannya yang pasti, tidak random, dan memiliki peluang yang tetap. Contohnya model pada program linear dan paired, model laba, dan model persediaan. Selanjutnya, untuk jenis model matematika berdasarkan tingkat kemampuan optimasi dibedakan menjadi 2, yaitu model optimisasi dan suboptimisasi. Untuk model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif. Agar suatu model dapat mencapai hal ini, masalahnya harus terstruktur dengan baik. Selanjutnya, model suboptimisasi. Nah, untuk model suboptimisasi ini sering juga disebut dengan satisfying model. Nah, di mana pada model ini memungkinkan manajer memutuskan serangkaian keputusan dan model akan memproyeksikan hasilnya. Model itu tidak mengidentifikasi keputusan yang akan menghasilkan hasil terbaik, tetapi menyerahkan tugas tertentu kepada manajer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi. Nah, untuk pengertian simulasi, simulasi adalah sesuatu yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem pada kurun waktu tertentu. Simulasi terjadi dalam suatu pengaturan yang dijelaskan elemen-elemen data skenario.
Simulasi memperkirakan dampak dari keputusan pemecah masalah. Di dalam simulasi terdapat skenario model, di mana skenario model ini digunakan untuk menjelaskan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Kemudian elemen-elemen data yang menetapkan skenario disebut dengan elemen data skenario, yang kemudian dirancang bersama model sehingga menjadikan variabel yang memungkinkan penetapan berbagai nilai. Selanjutnya, variabel keputusan, di mana variabel keputusan merupakan nilai-nilai input yang dimasukkan oleh manajer untuk mengukur dampaknya kepada entitas. Saya Gaby Marcella. Di sini selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai teknik simulasi. Dalam teknik simulasi, biasanya manajer melaksanakan model optimasi hanya satu kali. Hasilnya adalah solusi terbaik dengan skenario dan variabel keputusan tertentu. Namun, model suboptimasi perlu dilakukan berulang-ulang, mencari kombinasi variabel keputusan yang menciptakan hasil yang memuaskan. Tiap kali model dilaksanakan, hanya satu variabel keputusan yang diubah. Sehingga pengaruh dapat dilihat dengan cara ini, pemecahan masalah dan metodis menemukan kombinasi keputusan yang akan mengarah ke pemecahan masalah. Format output simulasi merupakan suatu praktek yang baik untuk menyertakan elemen-elemen skenario dan variabel-variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama dengan output. Contohnya seperti yang di atas. Contoh pembuatan model. Eksekutif perusahaan mungkin menggunakan model matematika untuk membuat beberapa keputusan penting. Mungkin eksekutif itu ingin mensimulasikan dampak dari harga produk, jumlah investasi pabrik yang diperlukan untuk menyediakan kepastian untuk memproduksi produk tersebut. Jumlah yang diinvestasikan dalam kegiatan pemasaran seperti periklanan dan penjualan langsung. Jumlah yang perlu diinvestasikan dalam litbang, penelitian, dan pengembangan. Selanjutnya, eksekutif tersebut ingin dapat mensimulasikan 4 kuartal kegiatan dan menghasilkan 2 laporan suatu pernyataan operasi yang mencangkup nilai-nilai non-keuangan yang penting seperti potensi pasar, permintaan, dan kapasitas pabrik, serta suatu pernyataan laba rugi yang mencerminkan hasil-hasil dalam istilah keuangan. Input model. Input model terdapat 2 model, yaitu memasukkan data skenario bagi kuartal sebelumnya dan untuk memasukkan data skenario kuartal berikutnya. Model input yang digunakan untuk memasukkan elemen-elemen skenario untuk kuartal terakhir atau yang lalu. Sebagian dari elemen-elemen itu berhubungan dengan perusahaan, kapasitas pabrik, jumlah unit yang dihasilkan, nilai mata uang dari bahan baku, dan seterusnya. Elemen-elemen yang lain berhubungan dengan pengaruh lingkungan, perusahaan indeks ekonomi, indeks musiman, harga pesaing, dan pemasaran pesaing. Metode input yang menunjukkan elemen-elemen skenario untuk kuartal berikutnya, eksekutif menyatakan berapa banyak kuartal yang ingin disimulasikan. Kemudian, mereka memasukkan perkiraan untuk indeks ekonomi dan musiman, serta perkiraan harga dan pemasaran pesaing. Di bagian bawah dari layar eksekutif, memasukkan 4 keputusan dengan kotak di sebelah kanan tempat menampilkan laba setelah pajak yang dihasilkan. Layar itu dapat mengakomodasikan keputusan-keputusan untuk 4 kuartal. Layar tersebut juga menampilkan nilai-nilai awal. Contohnya seperti gambar di atas. Output model. Dalam output model, kegiatan kuartal berikut, kuartal 1 disimulasikan dan laba setelah pajak ditampilkan di layar. Eksekutif mempelajari angka itu dan memutuskan setengah keputusan yang akan digunakan pada kuartal 2. Keputusan-keputusan ini dimasukkan dan disimulasi tersebut diulang. Proses ini berlanjut hingga ke-4 kuartal telah disimulasikan. Eksekutif dapat memperoleh lebih banyak output terinci dalam bentuk tampilan atau cetakan. Laporan operasi dan laporan laba rugi ditampilkan pada layar yang berbeda. Contohnya seperti gambar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang output grafis. Output grafis adalah output laporan dan model dapat dihasilkan dalam
bentuk tabel atau grafis. Yang kedua, sistem Lotus. Sistem Lotus adalah pemakaian secara mudah menampilkan dan mencetak informasi dalam bentuk grafis. Yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, grafis apa yang digunakan? Yang pertama, bagan garis atau batang, atau dalam kurung line or bar cards. Yang kedua, bagan garis atau batang berkelompok, ground line or bar cards, baik itu memperlihatkan tren dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ground bar card are there for representing part of a wall. Yang keempat, compare variable using horizontal, not vertical bar. Yang kelima, use single line or bar card to compare data points. Dan di sini ada contohnya ya teman-teman, di atas sini nih. Yang seterusnya contoh lagi segmented line card. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Yang contoh ketiga itu segmented divided bar card. Di sini ada contohnya juga. Yang seterusnya pertimbangan faktor manusia. Yang pertama, pengaruh perilaku dapat mempengaruhi kinerja karyawan saat mereka melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan komputer. Yang kedua, rasa takut. Rasa takut yang pertama, rasa takut itu ada dua. Yang pertama, rasa takut penggantian orang dengan komputer. Yang kedua, sistem komputer disesuaikan dengan organisasi bukan individu. Selanjutnya, menempatkan sistem informasi manajemen dalam perspektif, di mana sistem informasi manajemen merupakan upaya organisasi pertama yang tujuan utamanya menyediakan informasi bagi manajemen. Karena itu dinamakan sistem informasi manajemen. Istilah sistem informasi manajemen mungkin menikmati masa jayanya selama tahun 1960 ketika konsep tersebut pertama kali muncul. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan saat ini terus mengembangkan dan memperbaikinya. Sistem informasi manajemen dan pemecahan masalah terdiri dari dua cara dasar, yaitu sumber daya informasi seorganisasi, di mana sistem informasi manajemen menyediakan informasi pemecahan masalah dan juga menentukan tingkat pencapaian di area lain, seperti DSS, kantor virtual, dan sistem berbasis pengetahuan. Yang kedua adalah identifikasi dan pemahaman masalah, di mana ide utama di balik sistem informasi manajemen adalah menjaga agar pasokan informasi terus mengalir ke manajer. Selanjutnya, manajer menggunakan sistem informasi manajemen terutama untuk menandai masalah atau mendekati masalah, kemudian memahaminya dengan menentukan lokasi dan penyebabnya. Kelemahan utama sistem informasi manajemen adalah tidak terarah pada kebutuhan khusus dari pemecah masalah.